Liyasir lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamin lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina Allah Amin lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan Jakarta Rik di bulan Ramadan yang ketiga, hari ketiga. Hari ketiga ini kita merasakan puasa, ada rasa lapar dan lelah. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak makan siang, untuk tidak minum siang? Tujuannya tidak lain, kita ini diperintahkan untuk menundukkan nafsu amarah kita. Nafsu amarah ini adalah nafsu yang memang banyak mendorong manusia, menjatuhkan manusia kepada kenistaan, kepada kejahatan, sehingga manusia itu akhirnya melakukan maksiat, pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Kembali Jakarta Rik pada kesempatan ini tetap membahas tentang latifah qalbi, ya, masih latifah qalbi. Ketika kita zikir di latifah qalbi, khususnya murid-murid Syekh Abdul Rahman atau jamaah Jakarta Rik dimanapun berada, kalau Anda belum mendapatkan ilmu seperti itu untuk pembersihan hati, Anda harus cari. Bahkan dalam pembukaan kitab Iqazul Himam Syekh Al-Ajibah, Syekh Ahmad Al-Ajibah, bahwa membersihkan hati itu hukumnya fardu ain. Bahkan Imam Ghazali mengatakan belajar tasawuf, belajar torekoh, belajar ilmu suluk itu hukumnya fardu ain. Kenapa demikian? Karena urusannya dengan hati, dengan ruhani. Jadi qalbu atau latifah qalbi itu ruh sebenarnya, ruh, embrio. Bahkan lebih dalamnya lagu, latifah qalbi itu ada di situ sebut qalbu Muhammad. Qalbu Muhammad itu istilah, bukan berarti ada Muhammad baru, bukan. Jadi disebut qalbu Muhammad bahwa di diri manusia ketika dia tahu ilmu latifah itu ada qalbu Muhammad. Jadi di diri kita ada. Makanya di kajian latifah qalbi di hari ketiga ini kita harus punya. Karena seseorang itu dilihat bukan omongannya, bukan tampang zohirnya, tapi apa? Latifah qalbi yang menentukan. Bahkan zohir kita, luar kita itu tergantung di dalam kita. Apa itu? Di dalam hati. Makanya latifah qalbi ini ilmunya luar biasa. Jadi ulama ahli suluk
ulama tarekah, khususnya kita diajarkan oleh Syekh Abdurrahman, ketika kita zikir atau beribadah, zikir khafi dengan dawam istiqomah dan mengucapkan Allah Allah dalam hati, itu akan ada cahaya, cahayanya kuning. Nafsunya adalah nafsu lawamah. Bahwa nafsu amarah, nafsu lawamah itu ada di latifah qalbi. Nafsu lawamah itu ada nafsu yang sudah menyesali diri. Orang tidak akan tahu tentang nafsu lawamah kalau tidak belajar tarekoh, kalau tidak belajar tasawuf. Belajar tasawuf bukan hanya di buku, bukannya teori, tapi langsung ke gurunya. Kita tahu tentang di diri kita, latifah qalbi itu ada nafsu lawamah, itu guru yang ngajari. Nafsu lawamah itu apa sih tandanya? Nafsu yang menyesal dirinya. Dia ada penyesalan dirinya. Ngesal dirinya, menyesal. Berarti dia sudah mulai sadar, sudah menyadari dirinya, penyesalan dirinya. Itu ada di latifah dengan nafsu lawamah. Jadi kalau orang sudah memiliki nafsu lawamah itu luar biasa. Berarti dia sudah menyadari diri. Bahkan dalam kitab Syiarus Salikin, ketika talib atau ulama syariat, dia mencari ilmu, menggali ilmu, sampai di titik penghabisannya, puncaknya buat ulama-ulama zohir, ulama syariat, adalah ketemu namanya nafsu lawamah. Baru dia puncak. Jadi ketika dia menggali semua ilmu apa aja dia gali, nanti ada titik puncaknya adalah ketemu nafsu lawamah. Berarti seorang ulama zohir, ulama syariat tadi, dia nyampe titiknya, yaitu di nafsu lawamah. Berbeda dengan orang yang belajar batin, torekoh. Dia harus naik, dia sudah berawal dari nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah ini nafsu yang sudah menyadari dirinya dah. Makanya ikonnya Nabi Adam. Nabi Adam ini dia mengaku Rabbana zolamna ampusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ Nabi Adam ada sebuah penyesalan dirinya ketika dia makan buah huldi, mohon ampun kepada Allah. Rabbana zolamna ampusana wa ilam tagfirana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Dengan pengakuan Nabi Adam seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, yaitu memakan buah huldi. Bagaimana latifah qalbi ini kita di apa munajatnya itu atau doanya bisa nggak dipraktekkan oleh manusia? Bisa. Di bulan Ramadan, di hari ketiga ini, kita mohon kepada Allah dengan berkali-kali kita baca doanya Rabbana zolamna angkusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Terus doa itu kita panjatkan, doa itu kita mohonkan kepada Allah. Allah pun sebagaimana dalam kitab Hikam, ketika hambaku mengaku dosa, mengaku salah, maka akan kututup kesalahannya dengan kebaikan. Ketika hambaku mengaku lemah, ya Allah aku lemah, maka Allah akan tutup dengan kekuatannya, aku kuatkan. Ketika si hamba itu mengaku hina, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Ketika kita mengaku fakir, maka Allah akan mengkayakan kita. Jadi pengakuan kesalahan kita itu nggak celah buat kita. Jadi pengakuan kita salah, kita dosa, itu di hadapan Allah bagus. Karena sudah dicontohkan oleh Nabi Adam. Nah, makanya
tentang tajali af'al. Tajali af'al uluhiyah itu kalau diartikan secara letterlek teks, tajali nampak af'al perbuatan uluhiyah, perbuatan sebangsa Tuhan. Di situ ada sifat sebut kudro, iroda, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Kita itu manusia banyak mengikuti keinginan. Dari keinginan-keinginan itu timbulnya nafsu. Kenapa? Karena manusia dikasih 7 sifat tadi, kudro, iroda, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Tapi ketika kita balikin kepada yang punya sifat maknawiyah, qadir, sama basor, kalam, kita tidak ada keinginan kita, hanya keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu lagi dalam hukum lanjutan dari Latifah Qalbi ini. Jadi kita baca saja sebenarnya yang diajarkan sama guru kita, ilahan tamaksudi wa matlubi, itu dibaca aja dan dizikirkan, insya Allah kita menjadi manusia yang sempurna. Andai kata kita tidak tahu mananya, tapi bacaan yang dikasih guru itu kita amalkan, insya Allah itu akan memberikan manfaat. Jadi di hari ketiga ini masih tetap Latifah Qalbi. Jadi waqdi ala Latifatul Qalbi Anwari, ya, tajali af'alil uluhiyah al-fani min qalbi habibika Sayyidina Muhammad SAW ala qalbi syafika Adam alaihissalam. Itu baru kita makan Allah 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 Rabbana jalla ampusana wa lam taghfir wa tarana lanakuna masih. Itu nggak boleh dirubah. Dan bacaan itu sudah paten. Bacaan itu pun tidak boleh dijaharkan. Itu harus dihopikan. Nah, nanti ada perubahan. Yang sebut perubahan tahlil tajal itu ada nanti di situ. Makanya ilmu-ilmu wali Allah yang diajarkan kepada muridnya itu pasti ada perubahan. Nah, bagaimana perubahannya? Tentu kita harus rajin mengamalkan, rajin membacanya, rajin riyadhah. Kalau kita sudah riyadhah, sudah berlatih secara rohani, itu nanti diberikan yang namanya ilmu anugerah. Ilmu anugerah itu ilmu yang tidak diajarkan oleh seorang guru secara zahir, tapi dianugerahkan oleh Allah, kita langsung bisa. Ya. Jadi kembali lagi bahwa Latifah Qalbi ini adalah sangat penting dan induknya. Terus kita zikirkan di bulan Ramadan ini, di hari ketiga ini terus kita zikir Allah, Allah, Allah. Ya, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan puasa ketiga ini kita diberi kesehatan terus, diberikan kemudahan, dan dijadikan kita orang-orang bertakwa. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyasin lana wa la tu'asir alaina. Allah Rabbi amin lana bil khairi amalana. Biyasin lana wa la tu'asir alaina. Allah Rabbi tamin lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamin lana bil